Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggota Muzamil, Putri, dan Muhammad Ramadhani. Pertanyaan: pemanfaatan flora dan fauna serta upaya pelestariannya. Terdapat 5 pemanfaatan flora dan fauna. Terdapat 2 upaya cara pelestariannya. Simak penjelasan video berikut ini. Pemanfaatan flora dan fauna. 1. Sumber pangan. Flora dan fauna adalah sumber pangan utama bagi manusia. Tumbuhan seperti gandum, jagung, dan sayuran memberikan karbohidrat, serat, dan vitamin yang diperlukan dalam makanan kita. Sementara itu, hewan seperti sapi, ayam, dan ikan memberikan protein dan lemak yang penting bagi pertumbuhan dan perkembangan kita. B. Sebagai pariwisata. Tempat-tempat seperti Taman Nasional Bunaken dan Taman Nasional Ujung Kulon menjadi tujuan pariwisata populer, membantu industri pariwisata lokal. C. Sumber ekonomi. Produk-produk seperti kayu, minyak atsiri, dan rempah-rempah telah dieksplorasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. D. Bahan sandang. Bulu domba dapat dijadikan wol, kepompong ulat sutra dapat dijadikan kain sutra, dan kulit hewan dapat dijadikan tas, sepatu, jaket, dan pelapis sofa. E. Menjaga ekosistem lingkungan. Flora dan fauna berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Tumbuhan menjaga kualitas tanah dan air, sementara hewan berkontribusi dalam proses seperti penyerbukan tumbuhan dan kontrol populasi organisme lain. Kehadiran flora dan fauna dalam ekosistem menjaga keberlanjutan lingkungan. Upaya pelestarian flora dan fauna. Bagaimana cara melakukan konservasi flora dan fauna? Ada 2 cara melakukan konservasi flora dan fauna, yaitu kegiatan pengelolaan di dalam habitatnya atau in situ, dan di luar habitatnya atau ex situ. Konservasi ex situ mendukung konservasi in situ. Konservasi ex situ dilakukan dengan tujuan menambah dan memulihkan populasi jenis flora dan fauna yang dilestarikan. 1. Konservasi in situ. Konservasi in situ merupakan konservasi sumber daya genetik dalam populasi alami tumbuhan atau hewan. Konservasi ini dilakukan sebagai upaya melindungi spesies tumbuhan atau hewan yang terancam punah di habitat aslinya. Upaya konservasi in situ dilakukan dengan mendirikan cagar alam, taman nasional, dan suka marga satwa. A. Cagar alam. Cagar alam merupakan bagian dari kawasan suaka alam yang punya kekhasan jenis tumbuhan. Upaya perlindungan dan pelestarian jenis tumbuhan yang khas dilakukan dengan menjaga keberadaan dan perkembangan dibiarkan secara alami. Sebagai contoh, cagar alam Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara dengan flora khas kayu merah, matoa, dan nyato. Kegiatan wisata dan kegiatan komersial dilarang di cagar alam. B. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang dikelola untuk melindungi ekosistem asli, pemandangan indah, dan nilai-nilai ilmiah, pendidikan, dan rekreasi. Di Indonesia, pengelolaan tanaman nasional berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Beberapa contoh taman nasional di Indonesia adalah: 1. Taman Nasional Wakatobi. 2. Taman Nasional Lawrence. Taman Nasional Wakatobi. Taman Nasional Wakatobi berada di Sulawesi Tenggara. Wakatobi merupakan singkatan dari nama 4 pulau, yaitu Pulau Wangi-Wangi, Pulau Kaledupa, Pulau Temia, dan Pulau Binongko. Sebagai besar, wilayah Taman Nasional Wakatobi merupakan perairan. Taman nasional ini memiliki pemandangan dasar laut yang indah, sehingga terkenal sebagai surganya pecinta diving. Wilayah perairan Taman Nasional Wakatobi lebih luas daripada daratannya, sehingga spesies flora dan fauna air mendominasi. Di Taman Nasional Wakatobi terdapat beragam jenis floral ikan, moluska, dan spesies tanaman laut terbesar di dunia. Pulau Wangi-Wangi, Kadelupia, Tomia, dan Binongko dikelilingi oleh terumbu karang dan pulau karang besar.
Taman Nasional Wakatobi ditetapkan sebagai cagar biosfer pada 2013. Taman Nasional Lawrence. Taman Nasional Lawrence adalah kawasan lindung terbesar di Asia Tenggara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di kawasan tersebut. Berikut beberapa informasi mengenai flora dan fauna yang ada di Taman Nasional Lawrence. Flora. Beberapa jenis tumbuhan yang ada di Taman Nasional Lawrence adalah nipah bakau, Crenanium, Manticola, Pandanus, Julienthal, Colaxia, Esculenta, Avicennia marina, Photocarpus vilgeri, dan Neclea coandonata. Fauna. Burung. 2 jenis kasuari cendrawasih ekor panjang, puyuh salju 4 mengapoda, 31 jenis merpati, 30 jenis kakatua, 13 jenis burung udang, dan 29 jenis burung madu. Mamalia. Babi duri moncong panjang, babi duri moncong pendek, 4 jenis kuskus, walabi, kucing hutan, dan kanguru pohon. Buaya. Buaya Maroa dan buaya air tawar irian. Penyu. Penyu air tawar, Flea river tutli. C. Suaka margasatwa. Suaka margasatwa merupakan bagian dari kawasan suaka alam yang mempunyai kekhasan jenis satwa liar. Populasi dan habitat jenis satwa liar yang khas perlu dijaga dan dilindungi. Suaka margasatwa menjadi tempat untuk merawat dan mengembangbiakkan jenis hewan yang sudah terancam punah. Sebagai contoh, suaka margasatwa Mamberamo-Poja di Papua dengan seluas 1761621 hektar. Salah satu jenis fauna yang dilindungi di suaka margasatwa tersebut adalah burung endemik Mambruk Victoria. 2. Konservasi ex situ. Konservasi ex situ adalah upaya pelestarian spesies di luar habitat aslinya dengan cara dikendalikan manusia. Konservasi ini dilakukan untuk menjaga dan mengembangbiakkan jenis tumbuhan dan satwa yang terancam atau tidak aman di habitat alaminya. A. Kebun raya. Fungsi kebun raya sebagai konservasi ex situ. Kebun raya berfungsi sebagai tempat konservasi tumbuhan, penelitian, dan pendidikan. Kebun raya juga berperan dalam melestarikan keanekaragaman tumbuhan, memperbaiki mutu genetik tanaman, budidaya, dan mengembangkan potensi komersial tanaman. B. Taman Hutan Raya. Taman Hutan Raya atau Tahura merupakan salah satu tempat konservasi ex situ. Konservasi ex situ adalah upaya konservasi yang dilakukan dengan menjaga dan membiarkan tumbuhan dan satwa di luar habitat aslinya. Tahura merupakan kawasan konservasi alam yang merupakan kombinasi dari upaya pelestarian ex situ dan in situ. C. Taman Saparya. Taman Saparya merupakan objek wisata nasional yang merupakan lembaga konservasi ex situ dan pusat penangkaran satwa langka yang mempunyai fungsi konservasi, pendidikan, penelitian, dan reaksi area seluas 340. D. Kebun binatang. Kebun binatang merupakan tempat hewan dipelihara di lingkungan buatan dan dipertunjukkan kepada pengunjung. Kebun binatang berfungsi sebagai tempat rekreasi, pendidikan, riset, dan konservasi hewan yang terancam punah. Sebagai besar, hewan yang dipiara di kebun binatang hidup di darat. Contoh kebun binatang yaitu Bali Zoo di Bali dan Lombok Wildlife Park di Lombok. Itulah video dari kami akhiri. Terima kasih.